A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian dalam tema fikih muamalah, yang mana kita masih membahas tentang beberapa bentuk akad atau transaksi kontemporer. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang salah satu daripada bentuk aktivitas muamalah kontemporer, yaitu adalah ta'liqul ibra' minad daini 'alal maut. Yaitu ada semacam dalam aktivitas kita atau dalam transaksi kontemporer ini ada semacam kesepakatan bahwa hutang piutang itu bisa bebas disebabkan karena orang yang berhutang itu meninggal dunia. Nah, ini bagaimana pandangan syariat terhadap masalah ini? Para ulama mengatakan bahwa pertama, hutang adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Baik selesainya itu karena membayarnya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Yang kedua, bisa juga dengan cara seperti yang kita sudah bahas, bahwa ketika orang berhutang terkadang dia menyerahkan jaminan. Maka ketika dia tidak mampu membayar hutangnya, maka jaminan itu sebagai penggantinya, atau menjual jaminan itu, lalu kemudian nilai atau harga daripada jaminan itu adalah dijadikan sebagai pengganti untuk membayar atau menutupi hutangnya. Nah, kemudian bisa juga hutang piutang itu selesai disebabkan karena yang memberi piutang ini adalah membebaskannya. Artinya dia melunaskan. Ya, mungkin karena yang berhutang ini masuk kategori du'afa, berhak dia memperoleh sumbangan atau sedekah. Maka yang memberi piutang ini ingin bersedekah kepadanya, ingin berbuat baik kepadanya, maka boleh itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau bersedekah kepadanya itu lebih baik. Nah, jadi boleh seorang yang memberi piutang lalu kemudian membebaskan hutang orang yang berhutang, karena itu adalah haknya. Nah, lalu kemudian ketika bebasnya itu dipersyaratkan meninggalnya orang yang berhutang, maka di sini disebutkan oleh ulama itu termasuk yang dibolehkan. Nah, jadi ketika ada
orang yang berhutang lalu kemudian disebutkan syaratnya dia kalau meninggal nanti maka bebas hutangnya. Ini syarat, termasuk syarat yang dibolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa pandangan ulama, misalnya disebutkan idza qala, kalau orang yang memberi piutang ini berkata, in mittu qablaka, jika saya meninggal sebelum kamu, fa anta fi hillin, atau wa in qala in mitta qabli fa anta fi hillin, kalau engkau meninggal sebelum aku maka hutangmu bebas. Jadi kalau ada orang berhutang sama kita lalu kemudian kita mengatakan kalau engkau meninggal sebelum aku, artinya duluan yang berhutang ini meninggal, lalu kemudian yang memberi piutang ini mengatakan anta fi hillin, maka hutangmu bebas. Maka kata para ulama, sebagian ulama menyebutkan bahwa huwa ibra'un sahih, maka itu adalah sebagai pembebasan yang benar. Nah, jadi terkadang kita lihat di lembaga-lembaga keuangan itu ada seperti itu. Jadi kalau yang berhutang ini meninggal dunia, maka seluruh hutangnya dibebaskan, diputihkan. Nah, ini termasuk di antara yang transaksi yang dibolehkan. Apalagi sekarang itu sudah ada lembaga-lembaga penjaminan yang memang menjamin, artinya menjamin transaksi nasabah di lembaga keuangan. Jadi kalau nasabah ini yang berhutang ini meninggal, maka bebas hutangnya. Siapa yang menutupi? Lembaga penjaminan. Nah, ini transaksi yang seperti ini adalah termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat, selagi di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah. Seperti misalnya bukan menjamin hutang piutang yang sifatnya riba. Jadi lembaga penjaminan yang mengatakan kalau nasabah ini meninggal maka hutangnya di lembaga keuangan bebas. Yang menutupi siapa? Lembaga penjaminan. Nah, ini boleh, tapi dengan syarat bahwa hutang yang dijamin itu bukan hutang berupa riba, tapi hutang yang sesuai dengan kriteria syariat. Nah, jadi kenapa boleh terbebas hutang orang yang meninggal? Karena ada syarat daripada yang memberi piutang, baik dari dirinya atau ada penjamin yang lain. Karena piutang ini adalah hak yang dimiliki oleh yang memberi piutang. Jadi kalau kita memberikan piutang kepada orang lain, artinya kita punya hak terhadap orang yang berhutang sama kita. Maka berarti kita punya hak dengan dia. Berarti hutang itu adalah hak kita terhadap dia. Nah, terkait dengan hak ini, itu kita boleh tanazul anil haq. Jadi kita boleh melepaskan hak kita kepada orang lain. Jadi tidak mesti setiap hak kita itu mesti kita dapatkan, tetapi boleh dalam kondisi tertentu bahwa hak kita tidak kita dapatkan atau kita ikhlaskan, kita berikan, kita lepaskan, ini dibolehkan. Nah, karena memang hak kita. Yang tidak boleh itu adalah mengambil hak orang lain. Tapi kalau memberikan hak kita kepada orang lain, ini boleh. Maka oleh karena itu orang yang memberi piutang ini boleh membebaskan hutang orang yang berhutang kepadanya. Jadi nggak mesti dibayar. Tapi kalau dia sudah membebaskan, berarti dia sudah lepas. Kenapa? Karena itu adalah haknya. Jangankan dalam hutang, dalam pembagian harta waris saja itu boleh ahli waris mengikhlaskan bagiannya untuk tidak diambil. Jadi tidak semua ahli waris ini harus mengambil bagiannya. Tapi kalau misalnya dia ada bagian yang diikhlaskan, baik diikhlaskan kepada seluruh ahli waris yang ada, atau diikhlaskan misalnya kepada ahli waris tertentu, itu dibolehkan. Kenapa? Karena adalah hak. Jadi kaidahnya bahwa melepas hak di dalam syariat itu adalah boleh. Tetapi kalau itu adalah haknya, maka dibolehkan
transaksi apabila ada syarat yang menyebutkan bahwa ketika seorang yang berhutang ini meninggal maka lepaslah hutangnya, itu dibolehkan, tetapi dengan syarat bahwa hutang itu kalau ada penjaminnya, seperti sekarang ini ada lembaga-lembaga penjaminan, maka disyaratkan bahwa hutang yang dijamin itu adalah hutang yang tidak mengandung unsur-unsur riba. Kemudian juga bahwa di dalam pembebasan hak ini itu adalah terkait dengan kebaikan yang memberikan pembebasan hak maupun yang menerimanya. Jadi yang melepaskan haknya itu dianggap sebagai sedekah. Maka kalau kita punya piutang kepada orang lain dan orang itu sudah meninggal, lalu kemudian kira-kira ahli warisnya payah membayar, maka lebih baik kita lepaskan, kita ibrok saja, kita ikhlaskan, itu lebih baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau lepaskan atau sedekahkan kepadanya itu lebih baik. Bahkan bisa jadi lebih baik daripada kita nanti tuntut di akhirat. Bisa jadi pahalanya lebih besar ketika kita lepaskan, ketika kita ikhlaskan di dunia. Sama dengan ketika orang punya salah dengan kita, mana lebih baik kita maafkan di dunia atau kita tuntut di akhirat? Tentu lebih besar pahalanya ketika kita maafkan di dunia daripada nanti kita tuntut di akhirat. Kalau kita tuntut di akhirat sesuai dengan salah dia, porsi pahalanya. Tapi kalau kita maafkan di dunia, maka pahala memaafkan itu jauh lebih besar. Maka derajat orang-orang yang memaafkan itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh 'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Berarti yang memaafkan ini masuk kategori sebagai muhsin. Dan orang yang misalnya kita punya piutang terhadap seseorang dan orang itu sudah meninggal, ketika kita bebaskan dia, maka kita termasuk memaafkan dia, masuk kategori memaafkan. Artinya kita maafkan hutangnya, kita lepaskan. Kalau memang dia, artinya itu tergantung bagi kalau dia mau menuntut ahli warisnya boleh juga. Tapi kalau memaafkan itu lebih baik, maka masuk kategori memaafkan. Itu diantara kalau dilihat dari segi keutamaannya. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.